Jadi ini adalah Accelerate Digital Culture by Enhancing Employees Competence in Data Science ya. Kepada Pak Lutfi Ardiansyah kami persilahkan. Oke. Siang Mas Dedi dan peserta lainnya. Selamat siang. Suara saya jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, saya mulai screen share sebentar. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, silakan Pak. Saya dari pembicara sebelumnya banyak kita membahas coronavirus gitu ya. Jadi saya akan coba sedikit mungkin agak summary ceritanya agar narasinya lebih baik gitu. Oke, jadi ini sekarang saat ini di seluruh dunia coronavirus pengaruh terhadap bisnis. Jadi bisnis bertahan, lalu semuanya bahkan ada yang berhenti pun gitu. Jadi sangat mempengaruhi dunia bisnis. Bahkan kalau tadi dilihat juga cerita dari leader di bisnis ini, kayak tadi dari Pentagon, lalu ada Coca-Cola. Jadi bisnis leadernya juga menghabiskan waktu untuk mencari strategi yang baik ya, untuk survive di masa ini. Oke, saya mulai dengan data dan halo, tes bisa info dari suaranya kurang baik? Iya, masih oke. Oke, kita mulai dengan data dan analitik dan terkait dengan pandemi ini. Jadi kalau kita lihat nih penggunaan data di masa corona ini ya, kita bilang kalau kita ingat begitu corona muncul, langsung si John Hopkins University mulai share data untuk bagaimana tracking dari coronavirus. Lalu nanti disusul lagi sama Google. Ya, Google melakukan mining dan mengasosiasikan sebenarnya apa yang terjadi dengan SARS dan Corona. Lalu penggunaan data lainnya atau AI sebenarnya digunakan untuk AI dipasang untuk kamera untuk mendeteksi suhu, bagaimana rapatan orang dalam ruang publik dan lainnya. Ini beberapa penggunaan data di masa corona ini. Lalu terkait dengan orang, gitu ya. Kalau saya baca survei dari satu survei dari US dilaksanakan, menurut Buzzword, jadi 43%, ya, 43% dari survei yang mereka lakukan orang-orang yang bergerak di data analitik menjadi garda terdepan. Jadi dari datanya, dari teknologinya, lalu datanya juga menunjukkan bahwa ketika terjadi corona ini, justru orang-orang analitik menjadi garda terdepan untuk mengambil keputusan dalam bisnisnya. Jadi kalau tadi kita lihat, ada Pak Hanung, ada dari Coca-Cola, terus dari Pentagon, itu teman-teman yang bergerak di bidang data analitik maju ke depan. Mungkin sebelumnya adalah marketing atau market survey dan lain-lainnya. Nah, jadi agak summary dari yang tadi, mungkin data analitik di bisnis tadi mengejar supply chain, terus ada menambah marketing atribut tadi kalau kita dengar dari Coca-Cola, dari Pentagon gitu ya terkait COVID. Pasti bagaimana di masa krisis ini customer kita, lalu mereka menambahkan atribut dalam perhitungannya. Lalu dan pastinya yang operasional tadi, misalkan Pak Hanung melakukan optimisasi baik di sisi operasional maupun
juga kita ambil contoh tadi dari Poland. Jadi inilah beberapa data analitik digunakan untuk menjawab tantangan bisnis di masa corona ini. Saya tampilkan satu lagi fact dari ZDNet ya. Ya. Jadi justru dari source ZDNet, data science, kebutuhan terhadap data science malah meningkat di masa COVID ini. Jadi ada untuk, tadi saya sebutkan untuk AI gitu ya, mass adoption, mass tracking, lalu meningkat juga di dunia asuransi dan kesehatan, lalu bahkan untuk mendeteksi hasil dari X-ray. Jadi ada 97% para eksekutif meningkatkan investasinya di bidang data analisis dan big data. Lalu ada juga dari Data Management Solution Review, mereka bilang 2025 80% data yang diolah adalah lebih ke unstructured. Lalu menurut McKinsey, nomor 1 skill gap, karena tadi banyak kebutuhan mengarah ke data science, sedangkan industri membutuhkan, tapi kesiapan di dalam human resource-nya, ini menurut McKinsey, data science adalah nomor 1 skill gap terbesar. Jadi demand-nya banyak, orang yang mempunyai keahlian itu saat ini cukup sedikit. Oke, kalau kita bercerita tentang sebelum COVID, sebenarnya ada jargon kayak industri 4.0 segala macam. Itu sebenarnya sudah mendorong jadi organisasi ngomong kita pindah ke data driven organization gitu ya. Lalu ditambah COVID. Tadi seperti para pembicara lain sebelumnya bilang ketika COVID ini kita dipaksa nih untuk maju. Tadinya walaupun rencananya ada 2 tahun ke depan, setahun ke depan, begitu ini datang, mau nggak mau, untuk bertahan dalam bisnis, jadinya kita menjadi data-driven organisasi. Dan tadi yang sebelumnya juga dibilang sama narasumber lain, key-nya adalah orangnya. Jadi mau nggak mau orangnya adalah mesti kita educate, mesti kita persiapkan untuk memasuki era baru ini nih. Bahkan kalau dibilang dari, saya ambil quote dari Harvard Business School ya, simpelnya dia bilang teknologi itu bisa dibeli. Teknologi bisa dibeli, tapi yang paling penting adalah mempersiapkan atau mengecilkan gap terhadap kebutuhan dari data scientist di dalam organisasi. Jadi ini aligning dengan tadi yang barusan Pak Markus ya, Google udah ready lah semua. Tinggal dari sisi orangnya yang perlu dipersiapkan. Ini makanya di sesi ini, sesi awal ini saya bilang, saya berbicara pentingnya organisasi untuk menyiapkan orang-orang yang bisa mengolah data, bisa menghasilkan insight untuk kemajuan bisnisnya. Next, oke. Jadi karena kami Cybertrend Data Academy sudah paham, kita sudah bergelut data dari, tadi Bu Dita bilang kita sudah berdiri dari 2009. Jadi kita sebenarnya 2 tahun lalu sudah mempersiapkan satu unit bisnis yang kita beri nama Cybertrend Data Academy. Jadi ini adalah learning center untuk pengembangan profesional data analis gitu ya. Dan kita paham untuk mengelola atau mengembangkan data di nasional di Indonesia, kita perlu membentuk sinergi antara edukasi, industri, pemerintahan, bahkan community. Dan
sesuai namanya, memang kita hanya fokus untuk pengembangan terkait data ya, data profesional. Ini sinergi yang kita bilang, jadi kita melakukan sinergi dari universitas sampai community yang bertujuan untuk sebenarnya tadi mengecilkan gap kebutuhan di nasional, di kebutuhan nasional terkait data science dan mempercepat ya proses link and match. Karena kalau kita lihat universitas banyak di Indonesia atau sumber daya di Indonesia banyak, tapi kebanyakan tidak siap untuk masuk langsung ke industri. Sedangkan kalau kita lihat tadi kebutuhan di industrinya maunya langsung jadi. Kalau tadi pas jadi bilang nggak ada lagi tuh sebulan gitu ya delivery. Jadi memang ini termasuk disruptifnya dari corona dan si industri 4.0. Jadi semuanya maunya cepet, delivery maunya sehari gitu kalau saya bilang tadi ya. Bahkan semuanya segera, semuanya pengen semuanya selalunya lebih cepat gitu. Nah ini saya juga kasih insight di sini ada, ini acara kita di bulan ini juga mungkin beberapa peserta ikut ya. Jadi kita sudah melakukan data enthusiast day dari di situ ada poinnya, ada dari 144 universitas join dalam event data tersebut dan hampir seluruh Indonesia ikut dan berdiskusi di situ. Oke, langsung saya ke program yang kita tawarkan dan sebenarnya ini juga membuka bagaimana kita menyiapkan talent yang siap untuk industri di data profesional ya. Oke. Jadi ada dua program. Pertama kita punya program untuk corporate, lalu kita punya program edukasi untuk dunia pendidikan. Tapi kita di sesi ini saya bahas untuk corporate, walaupun nantinya tetap akan bersinggungan ya dengan dunia pendidikan. Oke, di dalam corporate, program corporate kita membaginya menjadi dua. Pertama dari business track dan technical track. Jadi yang satu fokus terhadap bisnis dan organisasi, yang satu dengan pemenuhan kemampuannya terhadap teknologi. Jadi dari strategic data analitik workshop ya. Ini untuk bisnis, lalu kita juga ada program untuk corporate training, lalu ada workshop dan bootcamp, ada regular training, dan ada sertifikasi, lalu ada talent assessment, dan analytic pad, lalu kita tadi ada bridge dengan dunia universitas. Ini terkait untuk research dan recruitment. Jadi memang di dunia di Indonesia ini berdasarkan pengalaman kita banyak membutuhkan riset terkait data ya, dan membutuhkan para ahli universitas, dan kita coba dengan 7 ini kita coba sebenarnya memenuhi kebutuhan corporate, dan ini kita harapkan untuk menjadi akselerasi corporate itu bisa melakukan transformasi digital. Ini salah satu dari program kita untuk yang eksekutif. Jadi yang pertama ini winning with business analytics. Ini 3 course untuk para eksekutif
direktur, VP, dan IT leader. Ini tujuannya pertama untuk mendefine sebenarnya analitik, strategi, dan inisiatif. Jadi ini fondasi awal. Course ini bisa dilakukan untuk yang sudah mulai melakukan digital transformasi atau baru akan melakukan digital transformasi atau business driven, data business driven-nya. Di sini kita akan pelajari juga eksplorasi, dan kita akan sharing knowledge, dan bahkan kita akan menyentuh bukan hanya dari sisi bisnisnya, tapi mungkin kita akan berdiskusi mengenai organisasi dan pemenuhan talent strategi. Yang program ini sangat kami sarankan, bahkan bisa dilakukan reguler gitu ya, by quarter, by semester, karena dilihat dari beberapa kondisi ya saat ini. Misalkan tadi ada COVID, terus ada PSBB-nya dibuka, ditutup lagi gitu, dan ini saya sarankan reguler karena di situ akan diskusi dan arahnya akan lebih efektif untuk digital transformasinya. Yang kedua, ini dari sisi bisnis analitik untuk eksekutif. Dan ini hanya fokus terhadap bisnisnya, terkait data analitik, bagaimana industri terkait industri gitu ya. Lalu kita akan juga memberikan sharing session, dan di sini juga kita masukkan dari teknologi leader. Ini beberapa klien kami juga mengambil ini secara reguler, karena ada selalu update dari teknologi partner kita. Jangan Tableau mereka selalu setiap tahunnya mereka ada update, bahkan partner kita Google juga akan ada update terus. Dan salah satu sukses sebenarnya dari digital transformation adalah keep the track of teknologi. Jadi program ini untuk keep up to date. Kalau yang tadi itu men-set di awal, yang ini keep up to date. Nah, kalau ini lebih menarik lagi, ini juga tadi sudah dipromote sebenarnya sama teman-teman dari Paragon. Jadi bagaimana sekarang data science itu menggunakan design thinking. Jadi kita aware, nggak semua orang di organisasi kita, nggak semua leader dari eksekutif kita punya background IT. Jadi mereka tahu pengolahan data. Jadi yang coba kita lakukan adalah menggunakan framework design thinking. Jadi sudah dibahas. Jadi design thinking ini sebenarnya human centric. Jadi dia nggak dimulai dengan bagaimana database. Dia dimulai bagaimana empathy gitu ya. Bagaimana si bisnis, si produk ini dirasakan gitu. Nah, hasilnya berbeda, dan bagi organisasi yang mengapply ini bisa, mungkin tadi seperti bisa didengar dari sharing dari Paragon tadi, hasilnya itu akan lebih terarah dan lebih dirasakan, karena agak dirasani gitu kalau Jawa bilang, karena dia dimulai dari bagaimana empati itu. Jadi dirasakan bagaimana kemudahannya, bagaimana apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, dan itu leadernya yang akan turun ke bawah untuk merasakan dan melihat itu, dan sehingga bisa arahnya akan lebih terarah, karena leadernya tahu sendiri bagaimana mengalami sebuah siklus gitu ya. Oke, targetnya tadi saya bilang ini untuk para eksekutif, pemimpin perusahaan, dan IT manajemen.
dan lainnya. Oke, untuk dari sisi teknikal, mungkin saya sharing dua saja yang kita bawa hari ini. Jadi ada data analisis dan data science. Kita menyebutnya power program. Ini khusus teknikal. Kita membagi duanya. Pertama data analisis, itu pengolahan data. Lalu untuk data science-nya adalah dia lebih scale up, jadi penggunaan tadi machine learning segala macam. Nah ini untuk data analitik, jadi program kita mulai dari assessment. Jadi kita assess bagaimana kondisi talent yang ada di satu organisasi atau perusahaan. Lalu kita punya beberapa classroom. Lalu kita masukkan expert, baik dari industri maupun dari teknologi owner, Google, dan bagaimana itu apply organisasi. Lalu kita lakukan mentoring. Jadi kita tidak lepas di situ. Setelah pelatihan, kita akan lakukan mentoring untuk memastikan sebenarnya apa yang sudah diajarkan bisa di-apply dengan data dan data organisasi itu. Lalu data science power program ini juga dimulai dari assessment, lalu ada beberapa classroom, jadi dari data engineer, lalu ada data dynamic, dan ini data modeling. Jadi lebih ke arah modeling, dan ini ditutup dengan capstone project. Capstone project artinya kita coba modeling dengan data company atau data organisasi yang data real dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan ini nanti biasanya kita presentasikan di depan para eksekutif di organisasi tersebut. Jadi kalau tadi dari awal mereka sudah set step-nya, lalu mereka melakukan trainingnya, dan mereka bisa secara langsung meng-capstone project. Dan ini fundamental track dari Cybertrend Data Academy. Jadi secara besar kita membaginya menjadi 3, dari data engineering, modeling, dan visualisasi. Jadi bahkan dari fundamental. Jadi fundamentalnya apa? Fundamentalnya dimulai dari Excel. Karena mau nggak mau, mungkin saya bisa bilang 100% dari company di Indonesia lepas dari yang namanya Excel. Dan untuk bisa Excel yang bisa digunakan untuk sampai ke data modeling, itu sebenarnya ada tuning, karena ada beberapa cleansing, ada beberapa hal yang untuk bisa data yang ada di Excel ini bisa digunakan. Jadi ini fundamental track kita, dan ini beberapa juga apply dengan standar internasional. Oke, selanjutnya juga Data Academy punya kolaborasi dengan internasional terkait data science, institusi, dan ada sertifikasi. Jadi ada Tableau, ada Google, ada Daska, dan proses. Saya tampil di berikutnya. Oke. Tableau. Kalau Cybertrend di market pasti terkenalnya, oh ini istrinya Tableau gitu ya. Atau Tableau di Indonesia udah pasti dikaitkan dengan Cybertrend. Jadi kita cukup lama menjadi partner Tableau. Kita mulai dari partner biasa dan sampai Gold di 2 tahun lalu.
award yang kita terima dari Tableau itu alhamdulillah sudah 5. Dan di tahun ini di event Tableau mereka kick off, Data Academy menjadi salah satu yang di-highlight untuk menjadi sumber inspiratif seluruh partner Tableau di seluruh dunia. Bagaimana dari partner ya melakukan inovasi untuk membentuk kolaborasi dengan universitas, korporasi untuk menciptakan data. Sedangkan untuk pelatihan terkait Tableau sendiri, kita bervariasi dari yang basic, intermediate, bahkan advance. Jadi kalau dari advance-nya mungkin dari arsitektur, bagaimana level up Tableau server dengan yang banyak pengguna, terus ada tuning di sini, ada improve data visualisasi performance, dan yang paling terbaik dan yang banyak ini adalah industrial visualization analytic. Jadi hampir 9 tahun Cybertrend bermain dan fokus di data. Jadi kalau kita punya library hampir mungkin 7.000 dashboard kita punya dari various industri, dan ini yang akan kita sharing di tahap advance. Jadi kalau banking kita akan membahas lebih luas mengenai bagaimana visualisasi di banking dan data analitik di banking gitu ya. Lalu bahkan sampai ke basic kita punya bahkan untuk student. Jadi untuk teman-teman itu aja SMK mulai menggunakan Tableau. Jadi beberapa SMK bekerja sama dengan kita untuk pelatihan Tableau. Jadi di Indonesia data analitik ya ini sudah dimulai dari SMK. Jadi cukup menarik juga. Jadi agak berbeda sepertinya dengan negara lainnya. Lalu kita partner dengan Google. Kita partner dengan Google Cloud Platform, GCP, dan Data Academy atau Cybertrend juga merupakan partner untuk Authorized Trainer. Nah, jadi kalau dilihat Authorized Trainer di Tableau, di Google, saat ini yang kontak dalam bahasa Indonesia saat ini cuma bertanya itu dari luar mereka, dari Singapura, kita di websitenya dari kita, itu bukan di Indonesia. Oke, dari sisi pelatihannya kita ada administrasi GCP, pihak industri yaitu proses. Lalu kita berikutnya ada sertifikasi dengan DASCA, dan kita kalau di DASCA akan dibagi 2, Big Data Engineering, Big Data Analytics, dan Data Sciences. DASCA adalah Data Science Council of America, standarisasi di beberapa perguruan tinggi terkait data science dipegang oleh DASCA, dan alhamdulillah di Indonesia yang bisa mengeluarkan sertifikasi DASCA dan trainer Cybertrend. Oke, dan ini beberapa corporate customer kita untuk dari sisi pelatihan. Mohon maaf mungkin beberapa nggak ada nih, Coca-Cola nih karena belum di-update nih. Jadi dari sisi industri, dari sisi telco hampir semuanya telco kita bekerja sama dalam mengembangkan talent mereka. Lalu dari sisi perbankan hampir semua bank besar, dan yang menarik adalah energi yang ternyata mungkin dari 3 tahun lalu sudah
membuka matanya terhadap digital transformasi. Jadi kami bersama PAMA PGN mengembangkan talent mereka di data profesional, dan mungkin saya update sedikit, beberapa sudah shifting ke digital dan menggunakan data analitik dalam melakukan improvement di bisnis mereka. Oke, ini mengantar. Jadi kalau ditanya kenapa saya bertanya Data Academy gitu ya, karena pertama kita datang dari praktisi. Jadi dari 9 tahun itu kita sampai sekarang, insya Allah akan lanjut ke tahun-tahun ke depan, kita fokus di data dan kita adalah pelakunya. Jadi kita punya tips and tricks di industri dan kita coba tularkan ke para peserta dari pelatihan kita. Lalu kita juga punya bekerja sama dengan internasional standarifikasi, kita bekerja sama dengan universitas, dan kita mendengarkan universitas bagaimana untuk melakukan dan memperkecil link and match. Oke, ini beberapa public training yang akan datang. Tadi yang seperti saya bilang, saya mulai dari Excel. Ini beberapa aja yang saya coba bawa untuk melambangkan variasi dari apa yang kita lakukan. Pertama dari Excel, lalu di bulan berikutnya ada, bulan ini ada sosial media analitik, lalu ada data visualisasi, dan ada yang visualisasi menggunakan COVID. Ini online class. Nah, di masa COVID ini kita juga shifting ke online class, dan ini bisa diakses dari mungkin infonya ada di Cybertrend Data Academy, baik di LinkedIn, di Facebook, dan di YouTube ataupun di Instagram. Oke, itu saja Mas Dedi, pengantar dari Cybertrend, bagaimana beberapa tips mengembangkan dan mengakselerasi talent untuk mempersiapkan organisasi ataupun perusahaan melakukan transformasi digital di masa yang